Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tentang rukun-rukun iman dan masih kita bahas rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah, yang mencakup iman kepada wujud Allah, iman kepada uluhiyah Allah, iman kepada rububiyah Allah, dan yang keempat adalah iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, yakni meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan sebab keindahan lafaznya, teksnya, dan yang kedua dengan sebab kesempurnaan makna yang terkandung di dalam nama tersebut. Kesempurnaan makna sifat yang ada pada Allah yang terkandung di dalam nama tersebut. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna, tidak ada celah sedikit pun, tidak ada kurang sedikit pun. Di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, telah kita pelajari ada 4 perkara yang wajib dihindari. Ada 4 perkara yang dilarang di dalam bab iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Perkara yang pertama adalah tahrif. Tahrif yaitu mengubah lafaz, teks dengan menambah atau mengurangi huruf atau dengan mengubah-ubah harokat. Demikian pula mengubah makna, yakni tahrif mengubah lafaz atau mengubah makna. Dan tahrif hukumnya diharamkan, sebab Al-Quran turun sebagai tibyan. Al-Quran dan hadis itu merupakan penjelasan, sehingga tidak mungkin yang dimaukan adalah makna yang tersembunyi, makna yang lain yang berbeda dengan zahirnya. Dan tahrif juga bisa menjadi kufur akbar ketika ditafsirkan dengan makna yang tidak dibenarkan sedikit pun secara ilmu bahasa Arab. Maka itu adalah tahrif yang hukumnya kufur akbar. Namun jika masih ditafsirkan dengan penafsiran yang bisa dibenarkan dari segi bahasa Arab, walaupun itu makna yang lebih jauh, namun masih bisa dibenarkan secara bahasa Arab, maka hukumnya walaupun tidak kufur akbar, tetapi tetap diharamkan, karena bertentangan dengan
prinsip salaf, prinsip para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Perkara kedua yang dilarang di dalam iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah ta'til. Ta'til yakni menolak atau mengingkari sifat-sifat Allah, nama dan sifat-sifat Allah. Ya, ta'til diharamkan karena mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis itu bagian dari iman kepada Al-Quran dan hadis. Sehingga harus diimani seluruh yang terkandung di dalamnya, termasuk diantaranya adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh ada satupun yang diingkari dan ditolak. Dan telah kita pelajari di pertemuan yang lalu, kapan ta'til itu menjadi kufur akbar hukumnya. Kapan ta'til hukumnya menjadi kufur akbar? Apa? Ya. Nah, ta'til hukumnya menjadi kufur akbar dari yang sebelumnya haram, bukan kekufuran, berubah menjadi kufur akbar, mengeluarkan seseorang dari Islam. Kapan itu? Yang pertama, jika mengandung unsur pendustaan, mendustakan ayat atau hadis yang sahih. Dia mengetahui ayatnya, dia mengetahui hadisnya yang sahih, tetapi dia tolak begitu saja. Dia tolak mentah-mentah. Bukan karena dia menafsirkan, tetapi dia tolak. Saya tidak terima dengan ayat ini, saya tidak terima dengan hadis ini, walaupun sahih. Demikian pula tahrif atau ta'til, hukumnya juga menjadi kufur akbar kapan? Nah, ini yang kedua, kapan ta'til hukumnya menjadi kufur akbar. Hukumnya menjadi kufur akbar ketika bentuknya adalah menafsirkan ayat atau hadis tentang nama dan sifat Allah dengan penafsiran yang lain yang tidak bisa dibenarkan sedikit pun secara ilmu bahasa Arab, sehingga hukumnya adalah kufur akbar. Dan terkandung di dalamnya tahrif. Telah kita pelajari bahwa setiap tahrif itu adalah ta'til. Setiap tahrif yakni mengubah lafaz atau makna nama-nama dan sifat-sifat Allah, pasti terkandung di dalamnya ta'til, penolakan dan pengingkaran, yakni menolak dan mengingkari makna yang benar, mengingkari makna nama dan sifat yang benar bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, sifat al-yad, Allah memiliki sifat yad. Walaupun secara teks dia mengatakan Allah memiliki sifat yad, yadun, namun hakikatnya dia mentaktil. Hakikatnya dia mentaktil, mengingkari dan menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tangan. Memiliki tangan. Dia hanya menetapkan lafaznya, adapun terkait dengan makna yang dimaukan dia tolak. Sehingga setiap orang yang mentahrif, maka dia mentaktil. Mentaktil dan menolak makna yang benar, makna yang dimaukan. Sehingga hakikatnya dia mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak setiap taktil itu tahrif. Setiap tahrif pasti mengandung ta'til. Setiap orang yang menafsirkan dengan penafsiran yang jauh itu pasti dia menolak makna sifat yang sebenarnya, yang itu dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sebaliknya. Tidak setiap ta'til itu mengandung tahrif. Tidak setiap penolakan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah itu mengandung tahrif penafsiran, karena bisa jadi seorang itu mentaktil, mengingkari dan menolak nama atau sifat Allah begitu saja dengan mendustakan dalilnya, mendustakan ayat atau hadis yang sahih.
Ya, bukan dia menafsirkan tetapi memang dia menolaknya. Saya tidak terima ayat ini, saya tidak terima hadis ini. Itulah ta'til yang tidak mengandung unsur tahrif. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Takyif. Perkara ketiga yang dilarang di dalam bab iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah takyif. Ya, takyif. Apa itu? Takyif. Nah, takyif yaitu menetapkan perincian bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia memerinci sendiri, dia mendetailkan sendiri, dia mendeskripsikan sendiri. Begini sifat-sifat Allah. Tanpa dalil. Tidak ada dalil ayat atau hadis yang sahih yang menjelaskan detail seperti itu. Penggambaran seperti itu. Ya, baik ya penggambaran itu ya dilakukan di dalam hati hanya dengan dia memikirkan atau membayangkan, mengimajinasikan, maupun secara lisan atau tulisan, maupun dengan perbuatan seperti dia memperagakan begini turunnya Allah ke langit dunia, begini istiwanya Allah di atas arsy, dia gambarkan dengan perbuatan ya. Dan dia peragakan. Jadi takyif ya, terkadang di dalam hati dan terkadang dengan lisan atau tulisan dan terkadang dengan perbuatan dalam bentuk pemeragaan. Ini semua adalah takyif yang diharamkan. Kemudian bagaimana? Ya. Haramnya takyif. Ya, kenapa takyif itu diharamkan? Ya, ada beberapa sebab, alasan, dasar, argumen takyif itu hukumnya haram. Yang pertama, nah, sebab itu merupakan usaha, upaya untuk menjangkau perkara ghaib yang tentunya tidak bisa dijangkau oleh akal. Yang ujung-ujungnya qaul 'alallahi bighairi ilm. Berkata tentang Allah tanpa ilmu. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan kalian berbicara atas nama Allah tentang Allah ya dengan pembicaraan yang tidak kalian ilmui, tanpa ilmu. Kemudian yang kedua, nah, alasan yang kedua, karena secara logika kita tidak tahu perincian gambaran tentang sesuatu, apapun itu, kecuali melalui salah satu dari 3 cara. Dengan salah satu dari ketiga cara itu, kita baru bisa mengetahui gambaran detailnya, deskripsinya. Ya, cara yang pertama adalah ya, musyahadah, melihatnya dan menyaksikannya secara langsung. Kita pernah menyaksikannya secara langsung. Ya. Dan kita tidak pernah atau belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cara ini ya ternafikan, cara ini nihil, tidak ada. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah pernah melihat sesuatu yang sepadan dengannya, sesuatu yang semisal dengannya, atau bahkan yang identik dengannya, sama persis. Maka dengan itu, walaupun kita belum pernah melihat sesuatu tersebut, tapi kita sudah pernah melihat yang sepadan, yang sama. Sehingga kita bisa mengatakan ya, gambaran sesuatu itu adalah demikian dan demikian ya, karena mengkiaskan, menganalogikan, menyamakan dengan padannya atau yang semisal, yang sama ini yang pernah kita lihat. Demikian pula cara yang kedua ini nihil. Ya, tidak pernah kita melihat sesuatu yang semisal dengan Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang semisal dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cara ini ya tidak bisa kita dapatkan. Cara yang ketiga adalah informasi yang terpercaya. Mungkin ada suatu benda ya
yang belum pernah kita lihat dan belum pernah kita melihat yang semisal dengannya, sehingga kita bisa mengkiaskan, menganalogikan. Nah, tetapi kita pernah mendengar informasi yang terpercaya tentang benda tersebut, maka dengan itu kita bisa mendeskripsikan. Nah, cara yang ketiga ini juga nihil, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab umumnya di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tidak diterangkan secara detail, ya, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana gambaran Allah beristiwa di atas arsy, bagaimana Allah turun ke langit dunia, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala datang dan turun menemui makhluk-makhluk yang berdiri di padang mahsyar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia di antara jari jemarinya, dan seterusnya. Kita memahami maknanya, tapi kita tidak mengetahui detailnya, persisnya bagaimana deskripsinya. Oleh karena itu, tidak boleh kita berupaya menjangkau sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Ya, tidak ada ayat dan hadis. Informasi yang terpercaya terkait dengan berita-berita ghaib, perkara-perkara ghaib adalah wahyu, yaitu Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Apalagi yang kita pelajari? Yang keempat, perkara keempat yang juga diharamkan di dalam bab iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah tamtsil. Apa itu tamtsil? Yaitu menetapkan adanya kesamaan atau keserumaan yang persis, yakni identik. Identik itu dalam KBBI artinya tidak ada perbedaan sedikit pun, itu identik. Identik itu berarti tidak ada perbedaan sedikit pun. Nah ini, tamtsil itu menetapkan adanya sesuatu yang identik dengan Allah di dalam sifat-sifatnya. Ya. Kemudian bagaimana? Sudah. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan yang kurang jelas terkait materi yang lalu. Fadhal. Ya, kalau kita mendapatkan suatu dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak sengaja mentakif atau membayangkan. Ya. Jika itu sebatas ketidaksengajaan, lintasan pikiran, maka ya hukumnya ya tidak berdosa, namun yang wajib adalah segera ditepis. Sebab syaitan akan terus masuk. Ya. Syaitan sebagai mana yang disebutkan dalam hadis akan selalu membisikkan, ya, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini sampai ya pada Allah Subhanahu wa taala, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Nah, itu di luar jangkauan akal. Tidak mungkin dipertanyakan seperti itu. Pertanyaan itu ya hanya cocok diterapkan kepada makhluk yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Adapun Allah yang Maha ada tidak pernah sekalipun tiada, ya tidak tepat pertanyaan ini ditujukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya adalah syaitan akan terus membisikkan untuk menimbulkan keraguan di dalam hati manusia. Maka lintasan berpikir seperti itu, lintasan pikiran seperti itu wajib segera ditepis. Ya, dan itulah memang ya syaitan, demikian pula jiwa manusia. Ya. Ingin mengetahui sesuatu walaupun terkadang keliru, salah, semestinya tidak dia pikirkan. Secara logika, secara hawa nafsu penasaran, tapi secara logika benar juga ya, gimana kita tahu Allah? Secara hawa nafsu penasaran ya. Secara hawa nafsu pengen tahu detailnya bagaimana? Mungkin. Sehingga terkadang terlintas dalam hati ya semacam imajinasi atau penggambaran tentang sifat Allah. Ada rasa penasaran, itu kan hawa nafsu, hawa, keinginan. Hawa itu kan keinginan jiwa. Namun secara logika, ya benar juga ya. Gimana caranya kita tahu? Sedangkan itu perkara ghaib. Kita belum pernah melihat Allah. Kita belum pernah melihat sesuatu yang semisal dengan Allah. Dan jelas tidak ada yang semisal dengan Allah. Demikian pula
tidak ada ya khabar yang sahih, yang shadiq, informasi terpercaya yang memberitakan secara detail tentang Allah Subhanahu wa taala. Kan logikanya kan jelas. Itu kan selalu berperang di dalam hati manusia antara akal logika yang sehat dengan hawa nafsu, itu selalu berperang. Intinya tadi wajib segera ditepis. Wallahu alam. Ada lagi mungkin yang kurang jelas? Ya. Hukum membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bila perlu nanti kita tambahkan materi seputar ini. Jumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian ada lagi yang kurang jelas. Kalau ada pertanyaan, artinya yang bertanya itu murojaah. Ada yang kurang jelas? Karena waktu itu kan kita sebutkan kalau ada pertanyaan di pertemuan berikutnya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada, berikutnya adalah pembagian tamtsil. Tamtsil terbagi menjadi dua macam. Tamtsil tadi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, tamtsilul khaliq bil makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Baik. Menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian macam yang kedua adalah tamtsilul khalq, tamtsilul makhluk bil khaliq. Menyamakan makhluk dengan Allah. Menyamakan makhluk dengan Allah. Perlu dicontohkan atau enggak ini? Contohkan. Kalau yang pertama menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Kalau mau dilanjutkan sedikit tadi, seperti keyakinan Allah memiliki darah dan daging. Seperti keyakinan bahwa Allah memiliki darah dan daging. Dan semisalnya. Ini ada yang meyakini seperti itu. Kelompok yang meyakini Allah sama dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, itu banyak seperti Al-Jawaliqiyah, Jawariyah, Mughiriyah dan selain mereka. Itu di antara keyakinan mereka. Allah memiliki darah dan daging. Allah itu terdiri dari darah dan daging. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anggota tubuh, bentuk anggota tubuhnya seperti huruf-huruf hijaiyah. Ini maksudnya apa yang seperti ini? Kalau bukan tanakus ya, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang meyakini seperti itu. Kemudian macam yang kedua tadi, menyamakan makhluk dengan Allah, contohnya ya, seperti Sufiyah yang mengangkat tokoh mereka ke tingkat ilahiyah. Ke tingkat ilahiyah. Ilahiyah ini Tuhan. Ini menyamakan makhluk dengan Allah. Ini sufi yang ekstrim sampai seperti itu, meyakini bahwa syekh-syekh mereka, tokoh-tokoh mereka, mungkin tidak semua ya, tapi sebagian syekh-syekh mereka yakini seperti itu, sampai pada taraf ilahiyah, memiliki hal-hal luar biasa.
Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula contoh lainnya seperti ya, firqah Sabaiyah, kelompok Sabaiyah, pengikutnya Abdullah bin Saba, yang mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, anta Allah." Wahai Ali, engkau adalah Allah. Dan semisalnya. Kemudian apa hukum tamtsil? Sudah jelas keharamannya, tetapi apakah sampai pada tingkat kufur akbar? Jawabannya, tamtsil seluruhnya adalah kufur akbar. Tamtsil seluruhnya adalah kufur akbar. Jadi enggak ada perincian untuk tamtsil. Ya. Tamtsil entah macam yang pertama menyamakan Allah dengan makhluk, atau sebaliknya, ya, makhluk itu yang disamakan dengan Allah. Ya. Tamtsil itu semuanya kufur akbar. Apapun macamnya dan apapun motifnya, kenapa mentamtsil? Ya, tujuannya apa, dasarnya apa? Semuanya adalah kufur akbar. Tamtsil seluruhnya adalah kufur akbar. Dengan alasan yang pertama, mendustakan dalil-dalil, ya, bahwa tidak ada satupun yang sama atau identik dengan Allah. Identik itu ya sama, tidak ada perbedaan sedikit pun sama sekali. Ya, berarti tamtsil itu mendustakan dalil-dalil semacam ini, dalil-dalil tentang tidak ada satupun selain Allah yang sama, persis, semisal atau identik dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah surat Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun, suatu apapun yang semisal dengannya, yang identik dengannya. Ini surat Asy-Syura ayat 11. Contoh yang lain adalah surat Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ta'lamu lahu samiyya?" Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau mengetahui ada yang sama, sami, ada yang sama dengannya, dengan Allah? Hal ta'lamu lahu samiyya? Surat Maryam ayat 65. Pertanyaan ini, ya, walaupun bentuknya pertanyaan, namun maknanya adalah ingkar. Ya, istifham, al-istifham, al-inkari, al-ibtali. Ya, pertanyaan yang maknanya adalah peniadaan, enggak ada. Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengannya? Maksudnya tidak ada. Engkau tidak akan mungkin mengetahui ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat Maryam ayat 65. Demikian pula contoh lain, surat yang kita hafal semua insyaallah, surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang sepadan, setara, semisal, sama, identik dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna ayat tersebut. Tidak ada satupun yang semisal, yang sama persis dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian pula dalil-dalil yang lain. Alasan yang kedua, kenapa tamtsil itu seluruhnya adalah kufur akbar tanpa perincian. Alasan yang kedua adalah, ya,
Tamtsil mengandung unsur tanaqqus lillah, merendahkan Allah. Tamtsil itu mengandung unsur merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang wajib adalah mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Ya. Seagung-agungnya, ya. Maka tidak boleh untuk direndahkan. Ya. Dan termasuk bentuk perendahan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Ya, sebagai gambaran saja dalam kehidupan sehari-hari, seandainya ada orang yang mulia atau berkedudukan di antara kita, kemudian kita samakan, ya, fulan itu seperti Ilan, seperti si A. Siapa si A itu? Oh, si A itu misalkan apa? Misalkan apa yang rendah kedudukannya? Apa? Majnun. Seperti orang yang gila gitu. Ya. Atau mungkin memiliki kedudukan juga atau bukan orang yang hina dina, hanya saja enggak pantas untuk disetarakan dengan itu. Fulan itu seperti si A. Siapa si A itu? Ya, si A itu ya misalkan pedagang biasa atau kuli bangunan gitu ya. Walaupun itu kan bukan pekerjaan yang rendah dan hina. Hanya saja si fulan ini kedudukannya terlalu tinggi untuk disamakan. Ya. Bukan berarti ya kuli bangunan dan semisalnya itu pekerjaan yang hina, tapi si fulan ini terlalu tinggi untuk disamakan dengan tadi para kuli bangunan. Misalkan sebagai apa yang kedudukannya mulia menurut kita? Apa? Direktur. Direktur. Ya intinya begitulah. Dalam kehidupan sehari-hari saja enggak pantas, enggak layak. Ya. Di antara manusia, di antara sama makhluk. Apalagi menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan makhluk dengan Allah, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga, ya, karena hal itu menyelisih ijma' salaf. Menyelisih ijma' salaf, yakni para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat tidak pernah menyamakan Allah dengan makhluk. Baik. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Sudah jelas ya? Sudah cukup atau belum ini pembahasan tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah? Bagi antum bagaimana? Kalau sudah cukup kita beralih ke pembahasan yang lain. Atau mungkin ada yang masih antum pertanyakan, yang sekiranya perlu dipelajari. Ada? Fadhal. Tamtsil dengan huruf sa. Ya, dengan huruf sa. Misal, tamtsil. Ada lagi mungkin? Fadhal. Iya, enggak termasuk di situ. Ya, tidak termasuk kalau tidak disamakan. Baik. Tapi ya mungkin bisa dilanjutkan, dicatat berikutnya. Terkait dengan tamtsil ini,
Tapi sudah atau belum saya lupa. Barangkali belum. Kesamaan Allah dengan makhluknya, kesamaan Allah dengan makhluknya di dalam nama-nama dan sifat, di dalam nama-nama dan sifat-sifat. Kesamaan Allah dan makhluknya di dalam nama-nama dan sifat-sifat hanya berlaku dari dua sisi. Yang pertama sisi lafadznya atau teksnya. Lafadznya atau teksnya. Contoh, ya. Allah Sami'. Allah Sami'. Dan manusia juga Sami'. Allah Sami' dan manusia Sami'. Apa kalau dari segi arti apa? Mendengar ya. Tapi kan yang sedang kita bahas masih teksnya ya, lafadznya. Allah memiliki sam'. Makhluk juga memiliki sam'. Sama itu ya artinya sama itu masdarnya saja. Intinya sama-sama teksnya. Teksnya sama. Allah Sami', manusia juga Sami'. Faja'alnahu sami'an basira. Lalu kami jadikan dia manusia sami'an, bisa mendengar dan bisa melihat. Berarti manusia Sami'. Ya. Demikian pula apa? Contoh lainnya banyak kan. Allah basir. Manusia juga basir. Enggak cuma manusia kan, makhluk-makhluk yang lain juga sama. Allah hayyun, manusia juga hayy. Apa arti hayy? Hidup. Tapi kan belum kita bahas maknanya. Teksnya sama. Allah memiliki hayah, hayatun. Manusia juga memiliki hayah. Baik. Kemudian sisi yang kedua adalah sisi makna dasarnya. Yang kedua dari sisi makna dasarnya. Dari sisi makna dasar. Contoh, Allah Sami' yang artinya mendengar. Allah Sami' yang artinya mendengar. Dan manusia juga Sami'. Dan manusia juga Sami' yang artinya mendengar. Sama-sama mendengar. Itu kan makna dasar, makna global. Allah Sami' yang artinya mendengar. Allah juga manusia juga Sami' yang artinya mendengar. Itu makna dasar. Itu sama, makna dasar. Ya.
Kemudian berkaitan dengan ini, nama-nama dan sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah berbeda dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Nama-nama dan sifat-sifat Allah berbeda dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk dari sisi makna lengkapnya, dan kaifiyahnya. Makna lengkapnya dan kaifiyahnya. Kaifiyahnya yakni detail. Ya. Makna lengkapnya dan kaifiyahnya atau detailnya. Terpahami atau belum ini? Nama-nama dan sifat-sifat Allah berbeda dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk dari segi makna lengkapnya, ya, dan kaifiyahnya atau detailnya, detail penggambarannya, hakikatnya juga bisa itu, hakikatnya berbeda. Allah Sami', ya. Makhluk manusia juga Sami', yang artinya mendengar. Lafadznya sama, yaitu sami'a yasma'u sam'an wa huwa sami'un dan seterusnya. Lafadznya sama. Tetapi maknanya juga sama ya. Maknanya juga sama. Makna dasarnya itu apa? Mendengar. Apakah si A sami'? Oh, berarti maksudnya si A adalah mendengar. Apakah sami' pada manusia itu artinya mendengar, sedangkan sami' pada Allah artinya bukan mendengar? Atau mendengar juga sama? Sama kan, ini kan makna dasar, makna global secara garis besar. Ya. Yang berbeda apanya? Makna lengkapnya dan detailnya, hakikatnya berbeda. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Walaupun sama-sama mendengar, tapi sifat mendengar yang ada pada Allah, yang dimiliki oleh Allah berbeda dengan sifat mendengar, sifat pendengaran yang dimiliki oleh makhluk. Allah memiliki yad. Makhluk manusia juga memiliki yad. Lafadznya sama, itu yad atau yadun. Ini pertama lafadznya. Makna dasarnya sama atau beda? Atau mau mengatakan yad pada makhluk artinya tangan, kalau yad pada Allah artinya kekuasaan, begitu? Enggak kan? Nah, kalau mengatakan yad pada makhluk artinya tangan, kalau yad pada Allah itu artinya kekuasaan. Berarti terjatuh dalam apa ini? Tahrif. Ya kan? Tahrif. Jadi mau enggak mau kita mengatakan yadullah itu artinya tangan Allah dalam bahasa kita. Dalam bahasa Indonesia maksudnya ya kan diterjemahkan. Maknanya kan tangan, yad. Mau enggak mau. Berarti sama atau enggak ini maknanya, makna dasarnya? Yadul insan dengan yadullah. Yadul insan, tangan manusia, yadullah, tangan Allah. Mau enggak mau kan begitu. Sama beda atau beda maknanya berarti? Sama atau beda berarti maknanya? Makna dasarnya sama, tetapi detailnya, nih tangan manusia seperti ini nih. Ya kan? Masing-masing dari kita punya tangan. Alhamdulillah. Seperti ini detailnya. Adapun tangan Allah, detailnya seperti tangan kita enggak? Enggak. Berarti yang berbeda apanya? Detailnya, hakikatnya dan seterusnya. Terpahami ini? Nah, yang dimaksud dengan tamtsil itu menyamakan perkara yang mana ini? Sisi yang mana? Yang dimaksud dengan tamtsil
perkara keempat yang dilarang di dalam bab iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang dimaksud dengan tamtsil adalah menyamakan sisi apanya? Makna lengkap, detail dan hakikatnya. Jelas ya? Ini yang dimaksud dengan tamtsil yang terlarang. Kalau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk dari segi lafadznya, boleh atau tidak? Menyamakan sifat Allah, nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk, manusia dari sisi lafadznya, teksnya, boleh atau tidak? Justru wajib. Kalau disebutkan dalam dalil seperti itu, ya kan? Wajib. Gak mungkin kita mengatakan manusia sami', sedangkan Allah tidak ghairu sami'. Tidak boleh dikatakan Allah sami'. Boleh enggak ini? Mengatakan Allah tidak boleh dikatakan sami'. Keyakinan seperti ini boleh enggak? Enggak boleh kan? Berarti yang wajib adalah menetapkan bahwa Allah itu sami'. Dan otomatis sama, Allah sami', makhluk juga sami'. Sama dalam hal apa ini tadi? Lafadznya. Demikian pula dari segi maknanya. Boleh enggak kita menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk dari segi makna dasarnya? Wajib malah. Enggak cuma boleh, wajib. Kalau boleh kan seolah-olah terserah mau mentahrif atau tidak kan itu ya. Justru enggak boleh mentahrif. Kalau enggak boleh mentahrif, enggak boleh mengubah-ubah maknanya, artinya kita harus menetapkan makna dasarnya yang sama dengan yang ada pada makhluk. Mau enggak mau itu. Allah yasma', makhluk juga yasma'. Artinya Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Ini kan makna dasar. Jelas ya? Allah basir, yubsir. Makhluk juga basir, yubsir. Artinya apa? Melihat. Allah melihat, makhluk juga melihat. Ini makna dasarnya. Berarti sama atau tidak makna dasarnya? Makna dasarnya sama. Demikian juga Allah memiliki yad, makhluk juga memiliki yad. Dan sifat-sifat yang lain. Makna dasarnya sama, makna garis besar saja. Hanya saja yang berbeda adalah apanya? Detailnya, hakikatnya, makna lengkapnya berbeda. Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Pendengaran Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Pendengaran makhluk ya sesuai dengan kelemahan dan kerendahan makhluk. Allah Maha mendengar segala sesuatu. Tidak ada bedanya bagi Allah yang dekat maupun yang jauh. Semuanya terdengar dengan jelas. Pendengaran makhluk hanya menjangkau yang dekat, ya, yang cukup dekat. Dan semakin jauh maka akan semakin samar dan akan menghilang, tidak terjangkau oleh pendengaran. Berarti beda atau sama hakikatnya pendengaran Allah dan pendengaran makhluk? Beda. Beda kan? Sudah terpahami atau belum ini? Ya, alhamdulillah. Jadi yang dimaksud dengan tamtsil itu menyamakan hakikatnya. Menyamakan hakikatnya, detailnya, makna lengkapnya. Nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Detailnya, persis. Jelas ya? Baik. Kemudian di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah terdapat 3 hal. Di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah terdapat 3 hal. Yang pertama, lafadznya.
Yang pertama lafadznya. Kemudian hal ini kita ketahui. Hal ini kita mengetahuinya. Terkait dengan lafadznya kita tahu. Karena ada di dalam dalil. Hal ini kita mengetahuinya sesuai dengan dalil. Kemudian hal yang kedua adalah maknanya. Maknanya artinya. Kemudian hal ini juga kita ketahui, kita fahami. Kenapa kita fahami, kita ketahui? Karena teksnya itu datang dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab itu bisa dipelajari tidak? Bisa. Apalagi kalau memang orang asli Arab, sudah faham. Jadi dari segi teksnya itu sudah berbahasa Arab sehingga maknanya terfahami. Kemudian hal yang ketiga adalah kaifiyahnya atau hakikatnya. Kaifiyah itu semacam detail bagaimananya, dan hakikatnya. Detailnya, hakikatnya. Kemudian hal ini tidak kita ketahui. Sehingga kita serahkan ilmunya kepada Allah. Kita serahkan ilmunya, pengetahuan tentangnya kepada Allah. Jadi hakikatnya, detailnya itu yang enggak kita ketahui, sehingga kita katakan wallahu alam. Berarti yang diserahkan ilmunya kepada Allah itu hal yang keberapa? Yang ketiga. Biasanya orang-orang Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu menuduh salaf itu mentafwid. Mentafwid itu berarti memasrahkan, menyerahkan ilmu, pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyebut salaf itu mufawwidhah, kelompok mufawwidhah. Dan itu keliru. Yang dimaksud dengan kelompok mufawwidhah yang mereka itu tercela adalah yang mentafwid atau menyerahkan pengetahuan tentang makna atau hakikatnya. Yang menyerahkan pengetahuan tentang apanya kepada Allah. Yang tercela yang mana? Nah itu. Kita ulangi lagi, Asy'ariyah itu menuduh salaf sebagai kelompok mufawwidhah yang tercela. Sebagai kelompok mufawwidhah. Padahal kelompok mufawwidhah yang mereka itu tercela adalah yang mentafwid atau menyerahkan ilmu kepada Allah. Ilmu tentang apanya? Yang tercela, yang diserahkan kepada Allah. Kira-kira siapa? Barakallahu fikum. Ini Abu Umar Sahirin, Masya Allah. Benar. Berarti yang tercela, yang salah itu adalah kalau menyerahkan ilmu, pengetahuan tentang maknanya kepada Allah. Ketika ditanya apa makna Allah itu sami', Allahu a'lam, enggak tahu makna sami' itu apa. Loh, tapi dalam bahasa Arab sami' begini-begini, iya, itu bahasa Arab. Tetapi terkait dengan Allah, dikatakan Allah sami' dan semisalnya basir, Allah memiliki yadun, yad. Apa maknanya? Allahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Hanya Allah yang mengetahuinya, kita enggak tahu. Loh, tapi disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi
tidak diketahui maknanya oleh kita. Yang tahu maknanya hanya Allah. Ini tercela atau tidak ini? Apa? Tercela kan? Tercela. Ya, ada berbagai alasan kenapa itu tercela. Ya, di antara sebabnya ya karena itu apa? Menuduh Al-Qur'an dan hadis itu datang dengan omong kosong. Buat apa disebutkan? Enggak ada maknanya. Tanpa diketahui maknanya. Demikian juga ya, mazhab tersebut, mazhab Mufawwidhah berarti menuduh salaf, termasuk di antara mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuduh salaf jahil, enggak tahu makna Al-Qur'an. Sekian banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah disebutkan di dalam Al-Qur'an, apalagi dalam hadis-hadis, ya, disebutkan dan dibacakan ya, dalam keadaan mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat enggak tahu maknanya itu apa. Berarti menuduh salaf itu jahil. Menuduh para sahabat itu enggak ngerti. Itu yang tercela. Nah, itulah Mufawwidhah, kelompok Mufawwidhah yang sebenarnya, yaitu yang menyerahkan ilmu tentang makna sifat-sifat itu kepada Allah. Ya. Adapun menyerahkan menyerahkan detailnya, hakikatnya, ilmu tentang hakikatnya, detailnya kepada Allah, itu tercela atau tidak? Ya tidak. Justru kalau berbicara, oh begini, tangan Allah itu begini, berarti itu merupakan bentuk kelancangan, ya kan? Qala 'alallahi bighairi 'ilm. Ya, oleh karena itu salaf itu mentafwid dalam arti menyerahkan ilmu tentang hakikatnya saja. Hakikatnya bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi maknanya kita ketahui dan kita fahami. Maknanya kita fahami. Adapun kaifiyahnya, hakikatnya wallahu a'lam. Baik. Nah, prinsip ini diajarkan oleh salaf, di antara mereka adalah Al-Imam siapa? Al-Imam Malik rahimahullah. Mungkin bisa dicatat, enggak apa-apa untuk memperkuat. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan tentang sifat istiwa. Tentang istiwa. Al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa. Ya, istiwa ghairu majhul, dalam lafaz yang lain maklum. Ya, ada beberapa lafaz, di antaranya al-istiwa ghairu majhul atau al-istiwa maklum. Istiwa diketahui. Ya, ini maknanya. Al-istiwa maklum, istiwa itu diketahui. Maksudnya adalah maknanya. Wal kaifu ghairu ma'qul atau wal kaifu majhul. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun bagaimananya, bagaimana itu maksudnya detailnya, hakikatnya. Adapun bagaimananya ghairu ma'qul, tidak terpahami. Tidak terpahami oleh kita maksudnya. Adapun Allah yang Maha tahu tentang dirinya sendiri. Allah Maha tahu tentang dirinya sendiri dan tentang seluruh makhluknya. Tapi maksudnya tidak terpahami oleh manusia, oleh makhluk. Karena itu perkara ghaib. Ya. Adapun bagaimananya ghairu ma'qul, tidak terpahami. Ya. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya, yakni mengimani istiwa, mengimani sifat istiwa, mengimaninya adalah wajib. Mengimaninya adalah wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Ya. Mengimaninya adalah wajib.
Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya, yakni tentang kaif, tentang bagaimana, tentang hakikat, dan bertanya tentang hakikatnya, detailnya adalah bid'ah. Bagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah? Istiwa ghairu majhul, dalam lafaz yang lain maklum. Istiwa itu terpahami, diketahui, yakni maknanya diketahui. Wal kaifu, adapun bagaimananya, bagaimana itu maksudnya hakikat dan detail. Adapun bagaimananya, detailnya, hakikatnya bagaimana, ghairu ma'qul, tidak diketahui, tidak terpahami oleh kita nggak tahu kalau bagaimananya. Kalau maknanya tahu. Ya. Kemudian wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Kita mengimani bahwa Allah itu memiliki sifat istiwa yang maknanya ya seperti ini, maknanya saja. Ya, sudah. Demikian juga yang mengimani bahwa Allah beristiwa dengan sebenarnya, hanya saja kita tidak tahu detailnya. Mengimaninya adalah wajib, wasu'alu anhu bid'ah. Bagaimana tadi? Dan menanyakan, bertanya tentangnya, tentang apa ini? Bertanya tentang hakikatnya. Kalau bertanya tentang maknanya boleh enggak? Boleh. Apalagi kita enggak tahu bahasa Arab, mana istiwa itu apa? Makna loh ya. Apa? Itu boleh. Bahkan sudah semestinya bertanya. Begitu ya, sudah semestinya bertanya tentang makna, arti. Tapi yang dimaksud adalah bertanya tentang apa? Bagaimananya, hakikatnya, detailnya. Ya. Allah beristiwa itu bagaimana? Bagaimana gambaran Allah beristiwa, detailnya, perinciannya, deskripsinya. Nah ini. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Nah, hati-hati. Kemudian Imam Malik rahimahullah mengusir orang tersebut yang bertanya. Yang dia menanyakan kaifastawa, bagaimana Allah bertanya. Perhatikan kaifa, berarti bagaimana, detailnya. Bukan tanya tentang maknanya. Yang ditanyakan oleh orang itu bukan maknanya. Apa makna istiwa? Bukan, tapi kaifa, bagaimana Allah beristiwa. Ya. Detailnya gimana sih? Ya. Apakah seperti orang duduk atau bagaimana atau bagaimana? Nah itu yang ditanyakan. Kalau maknanya dia tahu, istiwa itu maknanya apa tahu, secara bahasa tahu. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah ya marah dan gemetar sebelum mengatakan kalimat ini sampai keringatnya bercucuran karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan itu pertanyaan yang sangat-sangat tidak layak. Ya, bagaimana mungkin kita berupaya menjangkau ya hakikat dan kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala, mau diserupakan dengan apa? Enggak bisa kita. Maka Imam Malik rahimahullah ya setelah keringatnya bercucuran, ya beliau lalu mengangkat kepalanya dan mengatakan seperti tadi, istiwa itu kita diketahui maknanya. Adapun kaifiyahnya, bagaimananya tidak terpahami oleh kita. Mengimani istiwa itu wajib. Awas kamu jangan mengingkari istiwa, maksudnya itu. Awas, hati-hati. Jangan kemudian antum ya mengingkari istiwa. Maksud Imam Malik seperti itu. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaifiyah, tentang bagaimananya, detailnya, hakikatnya itu adalah bid'ah. Kemudian Imam Malik mengatakan wa ma araka illa mubtadi'an, dan aku tidak memandangmu kecuali sebagai seorang mubtadi'. Kamu pasti mubtadi', ahli bid'ah. Begitu. Kenapa bertanya tentang kaifiyah itu merupakan kebid'ahan? Kenapa? Ya definisi bid'ah itu apa? Apa definisi bid'ah? Bid'ah itu apa berarti? Ya, bid'ah itu ya tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi asy-syari'ah asy-syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi billah, kata Imam Syatibi rahimahullah, kurang lebih. Ya, intinya bid'ah itu kan
suatu perkara yang baru. Ini kriteria pertama. Kemudian yang kedua, suatu perkara yang baru kemudian dianggap bagian dari syariat. Ya, sebagai ibadah atau dianggap bagian dari syariat. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Terus menerus. Itu bid'ah, continue dilakukan. Itu bid'ah. Sehingga yang perlu kita perhatikan di sini adalah ya, bertanya tentang kaifiyah bagaimananya sifat Allah itu adalah perkara yang baru di dalam agama karena tidak pernah dicontohkan seperti itu oleh sahabat. Enggak pernah para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa stawa?" Bagaimana Allah beristiwa? "Wa ya Rasulullah, kaifa yanzil?" Bagaimana Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir? "Wa ya Rasulullah, kaifa yadullah?" Bagaimana tangan Allah? Pernah enggak ditanyakan seperti ini? Enggak pernah sama sekali. Padahal itu bagian dari agama atau tidak? Atau bukan? Bagian dari agama kan? Tapi enggak ada contohnya, berarti bid'ah atau enggak? Ya bid'ah. Jelas ya? Itu bid'ah, enggak ada contohnya. Bagian dari agama dan tidak pernah dicontohkan. Enggak mungkin dikatakan, oh mungkin dulu ada penghalangnya kenapa para sahabat enggak bertanya. Enggak mungkin. Perkara yang seperti ini enggak mungkin. Ya. Para sahabat tidak bertanya karena halangan tertentu. Kemudian di zaman-zaman berikutnya silahkan bertanya. Itu enggak mungkin. Perkara seperti ini pasti kalau memang penting untuk diketahui dan memang syar'i untuk diketahui pasti sudah ditanyakan oleh para sahabat, tapi kenyataannya tidak. Berarti itu adalah perkara bid'ah. Baik, ada yang kurang jelas mungkin? Ada yang kurang jelas? Itu perkara yang sangat penting. Sudah ya. Ini beberapa hal yang perlu kita pahami tentang iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Jahmiyah di zaman dahulu mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh Allah disebut begini, tidak boleh Allah disebut begitu. Allah itu hanya disebut maujud, begitu saja. Allah itu ada, sudah. Enggak boleh dikatakan Allah itu sami'. Enggak boleh dikatakan Allah itu basir, enggak boleh dikatakan Allah itu hayy dan seterusnya. Terus gimana dengan ayat? Nah, problem akhirnya. Sehingga mereka dikafirkan oleh para ulama. Sekian banyak ayat kan menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu Jahmiyah yang terdahulu. Kemudian datang Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah berarti menetapkan apa? Mereka menetapkan secara global, mereka hanya menetapkan nama-nama tapi tidak menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Ya. Ingat, setiap nama Allah itu kan mengandung makna sifat ya. Allah itu memiliki nama Al-Aziz. Terkandung di dalamnya sifat Izzah, yang artinya ya keperkasaan, kekuatan. Itu artinya itu sifatnya ya. Kalau namanya adalah Al-Aziz, di dalam nama Al-Aziz terkandung makna sifat yang ada pada Allah, yaitu sifat Izzah, keperkasaan, kekuatan. Allah memiliki nama Al-Hayyu. Di dalam nama Al-Hayyu terkandung makna sifat, yaitu Al-Hayah, yang artinya adalah hidup. Jadi setiap nama Allah itu pasti mengandung makna sifat yang ada pada Allah. Jadi Mu'tazilah itu ya menolak sifat-sifat Allah, termasuk sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah. Mereka menolak sifat-sifat Allah sekaligus menolak termasuk sifat-sifat yang terkandung di dalam sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Berarti bagaimana? Kata mereka, Allah itu sami' bila sama'. Allah itu boleh dikatakan sami', tapi bukan berarti Allah itu mendengar. Karena enggak ada maknanya. Enggak ada makna sifatnya. Allah itu boleh dikatakan Allah itu hayyun. Boleh sekedar nama, kayak antum ada orang yang namanya soleh, tapi kenyataannya enggak soleh. Paham maksudnya? Terpahami maksudnya ya? Ya, ada orang yang namanya ini, tapi kenyataannya enggak seperti itu. Ya. Nah, Mu'tazilah mengatakan seperti itu. Allah memiliki nama,
Silahkan disebut dengan nama itu. Allah memiliki nama-nama itu, tetapi ya tidak mengandung makna sifat. Allah Al-Hayyu, tapi bila hay. Allah itu tanpa bila hayah. Allah itu Al-Basir, tapi bila basar, tanpa penglihatan. Tidak boleh dikatakan Allah itu melihat. Artinya bukan melihat, sekedar nama saja. Itu Mu'tazilah. Kemudian yang semakin dekat, semakin mending, tapi bukan berarti boleh. Itu Asy'ariyah. Asy'ariyah itu menetapkan apa? Menetapkan nama-nama dan beberapa sifat. Mayoritas sifat mereka tolak. Jadi kalau Mu'tazilah bagaimana tadi? Menetapkan nama-nama. Allah punya nama-nama, tapi mereka menolak sifat-sifat Allah. Kalau Asy'ariyah lebih banyak yang ditetapkan. Allah memiliki nama-nama dan beberapa sifat. Beberapa sifat. Ada yang menyebutkan 7 sifat, ada yang mengatakan, ada yang menyebutkan 8 sifat, ada yang menyebutkan berapa? Kalau nggak salah 20 sifat gitu ya. Ya, itu mukhalafatul lil hawadithi gitu. Begitu katanya. Jelas ini ya. Sekali lagi, kalau secara urutan bagaimana? Jahmiyah menolak nama dan sifat seluruhnya. Mu'tazilah menetapkan nama dan menolak sifat seluruhnya. Menetapkan nama tapi menolak sifat. Mu'tazilah. Ini yang tulisannya cepat langsung nyatet nggak apa-apa. Nanti yang nggak cepat bisa nyatet temannya. Kemudian yang ketiga siapa? Asy'ariyah menetapkan nama-nama dan beberapa sifat. Ya. Apa? Nama-nama dan beberapa sifat, tetapi dengan penafsiran yang salah di sebagiannya. Bisa dikatakan tahrif. Menetapkan sifat tapi dengan tahrif. Bukan berarti maknanya benar sesuai dengan makna Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak. Ya seperti sifat apa? Sifat kalam. Allah itu kalam. Menurut Ahlussunnah Allah itu berbicara dengan suara dan dengan huruf yang bisa didengarkan. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau Asy'ariyah mengatakan Allah itu memiliki sifat kalam, berbicara, tapi kalamnya kalam nafsi atau kalam nafsani. Kalam perkataan yang ada di dalam hati yang tidak terdengar, tidak dengan huruf dan suara yang terdengar. Gimana itu? Wallahu a'lam. Jadi itu mereka menetapkan sifat kalam tapi dengan penafsiran yang berbeda. Jelas ini Asy'ariyah. Kemudian ya, Ahlussunnah wal Jamaah menerima semuanya. Dari kelompok ini yang kafir siapa? Yang jelas dikafirkan? Jahmiyah. Enggak, Mu'tazilah enggak dikafirkan, Asy'ariyah enggak dikafirkan. Jelas ya? Mu'tazilah itu dikafirkan itu hanya dalam beberapa permasalahan, tapi secara global tidak dikatakan Mu'tazilah kufar, enggak seperti itu. Jadi ada pembahasannya sendiri. Asy'ariyah enggak dikafirkan. Yang dikafirkan itu kelompok pertama dari Jahmiyah. Jelas ya? Jahmiyah. Kemudian satu lagi yang dikafirkan di luar kelompok ini adalah kelompok mumatsilah atau musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah. Itu juga dikafirkan. Terpahami ini? Jadi dalam bab ta'til, penolakan sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dikafirkan Jahmiyah. Adapun bawahnya Mu'tazilah, Asy'ariyah tidak dikafirkan. Kemudian dalam bab tamtsil, ya, dalam bab tamtsil yang menyamakan, menetapkan adanya kesamaan, ya, yang identik antara Allah dengan makhluk dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, mereka semua itu dikafirkan, mumatsilah. Disebut mumatsilah atau musyabbihah yang mentamtsil. Kelompoknya mereka terbagi menjadi berbagai macam kelompok. Ini sekedar keyakinannya tamtsil. Kalau mau dikelompokkan jadi satu nama, mumatsilah. Tapi mereka tersebar tadi. Mumatsilah kan ada yang disebut Jawaliqiyah, banyak. Jawaliqiyah, Mughiriyah namanya. Demikian juga ada Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba, itu mumatsilah. Sufiyah yang ekstrim itu dikafirkan oleh para ulama. Yang ekstrim ya, bukan maksudnya setiap orang sufi dikafirkan, enggak. Yang ekstrim sampai menyamakan makhluk dengan Allah. Menyamakan makhluk dengan Allah. Jadi mengangkat makhluk sampai setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tamtsil. Sufiyah. Jadi tersebar kalau tamtsil.
Ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuki saja pembahasan iman kepada para malaikat. Apa definisi malaikat? Demikian juga iman yang mendasar, yang wajib tentang malaikat. Demikian juga tingkatan iman kepada malaikat yang sempurna, hukumnya sunnah untuk menggalinya. Demikian pula mungkin kita pelajari sebagian tentang perincian para malaikat, nama-nama malaikat, tugas-tugasnya, jenis-jenisnya. Ya, secukupnya saja. Ya, tidak ingin terlalu lama, tapi ya, alhamdulillah kita dihadapkan dengan hadis tentang din, tentang agama Islam secara menyeluruh. Yaitu hadis Jibril ini. Hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawiyah, tapi sudah masuk ke pembahasan din. Sehingga kalau tidak kita bahas saat ini juga, entah kita akan membahasnya kapan. Ini tentang dinul Islam secara menyeluruh. Islam, iman dan ihsan, sehingga kita bahas ya sedikit mendetail sesuai dengan kemampuan. Ya, semoga bermanfaat. Adapun referensinya sangat banyak, kitab-kitab akidah sangat banyak yang tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu. Referensi yang kita sampaikan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.